ya. Biar ada rekamannya nih, Pak Nurdin ya. Jadi saya ulangi lagi, Iya, ya, ya. kita ini saya balik ke belakang dulu tentang penjelasan kita presentasi bisnisnya pada waktu itu. Kita ini partner bisnisnya Allian, yaitu poin pertamanya. Nah, Allian ini punya nazir-nazir wakaf. Nazir wakaf itu yang kerjasama sama Allian untuk sebagai lembaga yang akan menerima wakaf dari nasabah-nasabah Allian. Konsep wakafnya itu begini. Allian punya produk namanya Alisha Protection Plus. Ya, di produk Allian ini ada manfaat namanya santunan asuransi jiwa. Nah, santunan asuransi jiwa ini bagaimana dalam fatwa DSN MUI tahun 2016, fatwa nomor 106 itu dijelaskan di sana bahwa manfaat dari nilai asuransi itu dan investasi serta asuransi santunan asuransinya itu bisa diwakafkan, boleh diwakafkan dengan ketentuan bahwa dari santunan asuransinya maksimal yang menjadi wakaf 45%, kemudian dari nilai investasi yang bisa diwakafkan maksimal 30%. Nah, selama ini yang sudah kerjasama kan artinya yang menerima wakaf dari nasabah-nasabah ini, yang umpama dia punya nilai santunan asuransi meninggal dunianya contoh 1 miliar, dia ingin mewasiatkan wakafnya 30% umpama, jadi 300 juta. Nah, 300 juta itu nasabah boleh memilih lembaga wakaf apa yang akan mengelola wakafnya. Ya, setiap lembaga wakaf punya program-program wakaf kan. Mungkin dia 10% ke Domain Wafa, 10% ke Al-Azhar, 10% mungkin ke inisiatif wakaf. Kalau 40% mungkin dia mau 10% lagi tambah ke rumah wakaf umpama. Nah, itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, kemudian IKD bergabung gitu. IKD bergabung menjadi nazir wakaf di Allian. Termasuk ya Kesma, Global Wakaf ya. Yatim mandiri atau kalau lembaga wakafnya itu lembaga wakaf mandiri itu bergabung tuh menjadi nazir wakaf di Allian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah lembaga wakaf ini pun nanti akan siap mengelola ya, menerima wakaf dari nasabah-nasabahnya Allian. Nah, itu dasarnya dulu nih. Walaupun sebenarnya Allian ini punya banyak produk tentunya ya, namanya dia perusahaan asuransi ya. Ada produk asuransi kesehatan tentunya, ada asuransi sakit kritis ya, ada produk cacat tetap total ya, intinya kalau terjadi musibah kecelakaan itu juga dapat manfaat santunan proteksinya lah. Nah, kita di sini bergabung di Allian ini sebenarnya boleh-boleh saja nih ya Pak Nurdin ya, saya sampaikan. Umpama nanti di dalam perjalanannya ada yang pengen tahu produk kesehatan, nah kita bisa juga berikan. Tapi melalui pintu masuknya kita adalah karena kita ini bagian dari IKD, ya ingin support lembaga IKD agar suatu hari nanti program-program wakaf IKD seperti masjid, sumur, pesantren itu mempunyai dana wakaf, ya dana abadi, dana jangka panjang, yang mana dari wakaf-wakaf yang kita himpun nih dari dai-dai wakaf IKD, dari mubalik-mubalik IKD yang mengajak umat punya program wakaf dengan mudah ya, dia per bulan 1 juta tapi di situ ada wakaf 400 juta gitu kan. Ya, usia 40 tahun dengan 1 juta per bulan dia bisa mewakafkan nilai umpama totalnya 1 miliar. Mau dia wakafkan 400 juta, 600 juta menjadi warisan, dipersilakan. Nah, IKD lah akan menerima itu karena kita ini bagian dari IKD seperti itu. Nah, kita melakukan sosialisasi kepada wilayah daerah, tapi memang belum banyak respon ya, belum banyak respon. Masih di daerah karena mungkin agak susah komunikasinya. Kalau penjelasan by Zoom tuh kadang banyak yang mungkin kurang ngeh ya, konsepnya seperti apa, kurang perhatian seperti apa. Nah, maka memang efektifnya ya one by one begini nih, nanti Sanudin bisa tanya kalau mungkin ada hal-hal yang seperti apa pola wakaf dan seterusnya. Nah, itu
awalnya dulu nih, gitu ya. Maka kita mengadakan Zoom kemarin untuk memberikan informasi bahwa dengan kita bergabung menjadi partner wakaf di Alian, ya, kita bisa support lembaga wakaf mana yang ingin kita support, gitu. Pesantren mana yang mau kita bantu, ya, untuk kita bisa menghimpun, menciptakan dana wakaf, dana abadi jangka panjang untuk lembaga tersebut atau untuk pesantren tersebut atau untuk yayasan tersebut. Nah, itu pintu masuknya, Ustaz Nurdin, ya. Nah, sekarang tentu di dalam menjalankan profesi ini kan tidak kita ada ujroh, ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ujroh yang kita terima itu sudah mendapat persetujuan dari OJK dan juga dari DSN MUI, artinya dengan akad wakala bil ujroh, komisi lah bahasa umumnya itu, ya, income yang kita terima itu sudah halal, legal, dan syar'i. Nah, malam hari ini saya ingin menjelaskan sistem bisnisnya nih, ya. Jadi nanti ke depan silakan nanti antum pengen memasarkan produk apa. Kalau ingin memasarkan wakaf, ya lebih simpel sebenarnya, karena dengan program wakaf ini kita tidak terlalu banyak mempelajari produk, ya, karena produknya cuma satu saja, wakaf dan waris saja, jadi produk asuransi jiwa saja. Kalau ke depan pengen mendalami produk-produk yang lain, dipersilakan. Oke, ya, kita mulai, ya. Nah, sekarang kita mau bicara dari sisi bisnisnya nih, Sanurdin, ya. Kalau sebelumnya secara visi misi kan sudah pernah saya sampaikan, tapi di sini saya akan sampaikan juga nih visi misinya, ya, seperti apa kita di bisnis ini. Baik, ini secara simpel aja, agak cepat nggak apa-apa, ya. Nanti boleh dicatat, ditanya kalau mungkin ada yang belum jelas. Jadi sistem bisnis kita itu adalah disebut dengan speed system, artinya ini sistem bisnis, sistem yang paling cepat untuk kita punya income yang sangat besar sekali, ya. Nah, percepatan income yang kita bisa lakukan, yang kita bisa terima, yang kita dapatkan dari bisnis ini, dari bisnis produk yang Alian punya, ya. Nah, Alian itu sebagai partner bisnis kita. Yang pertama ada misi mulia nih. Tentu di sini misi kita menjalankan sebuah profesi ada misinya. Yang pertama bantu nasabah. Nah, kalau kita di sini kan bantu umat untuk berwakaf. Bantu nasabah untuk punya proteksi, bantu nasabah untuk siapkan warisan, bantu nasabah untuk dia punya cover rumah sakit dan seterusnya. Nah, itu dulu tuh misinya, ya. Ada misi yang kita bawa. Bantu lembaga dakwah, bantu pesantren punya dana wakaf, bantu IKADI punya dana wakaf dan seterusnya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita bantu diri kita dan keluarga. Nah, ini dalam apa? Ya, kita pun mempunyai produknya nih, Sanurdin. Jadi kita bantu diri kita untuk punya proteksi, ya. Bantu keluarga kita untuk punya wakaf, bantu teman kita untuk punya wakaf, gitu. Dan bantu kita untuk punya income yang besar, ya. Nah, itu tuh misinya. Kemudian bantu partner. Nah, hari ini saya kan menjadi partnernya Ustaz Nurdin nih, ya kan? Kita berpartner nih sekarang. Nah, saya akan bantu karena saya sebagai partnernya Ustaz Nurdin yang lebih dulu join, gitu ya, yang mungkin sedikit banyak lebih duluan lah dalam bisnis ini, gitu. Maka saya akan bantu siapa yang join ke saya melalui saya di bisnis ini untuk juga sukses, ya, berhasil menjalankan bisnisnya. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita nggak perlu ada pengalaman sebenarnya di sini, ya, karena semuanya secara skill, ya, nanti teknik, presentasi, ya, sistem bisnis semuanya akan diajarin, ya. Rekrutnya seperti apa, leadership seperti apa, yang penting kita ikut-ikut aja, ya. Semuanya ada diajarin. Dan tidak perlu juga modal, Nurdin. Jadi kita bukan naruh dana kayak yang lain-lain, gitu ya. Naruh duit sekian, kemudian kita nanti jualan apa dengan modal sekian, enggak, ya. Kita nggak perlu modal sebenarnya. Yang 128.000 itu bukan modal, itu adalah syarat lisensi, ya. Itu syarat lisensi dari AASI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kemudian tidak perlu tempat, artinya tidak perlu toko, tidak perlu kantor sebenarnya, karena kantor kita ya di mana aja bisa kantor, ya. Dan tidak perlu hutang apa, ya, karena ini kan bukan produk yang hutang piutang, ya. Dan juga tentu kita nggak ada yang bangkrutnya kalau kita banyak stok barang,
ya mungkin bisa bangkrut. Kalau di sini kan nggak ada bangkrutnya istilahnya. Kemudian juga tidak ada resiko tadi ya. Ini mungkin langsung cepat ya satu. Secara peluangnya gede banget nih, ya marketnya masih sangat luas, ya reward yang dikasih juga banyak banget ya, dari iPad, dari trip jalan-jalan, dari kontes mingguan, iPad dan seterusnya itu banyak banget ya. Income-nya juga gede dan sistem bisnisnya juga sangat simpel. Nah, malam ini saya mau jelaskan sistem bisnisnya. Jadi kita di sini ketika bergabung Sanurdin, ya ada 2 level. Kemarin tuh Sanurdin kan dapat email yang saya forward melalui WA. Selamat sudah bergabung menjadi bisnis eksekutif. Nah, jadi ketika kita baru bergabung, kita disebut sebagai namanya bisnis eksekutif. Ya, itu posisi kita. Posisi kita ketika bergabung disebut dengan bisnis eksekutif. Kemudian, ya kita punya omset yang harus kita capai, punya target. Nah, di situ ada 360 juta ya, 360 juta ALP. Apa itu? 360 juta ALP itu adalah omset yang disetahunkan. Ya. Kalau diperbulankan ya, itu 30 juta. 30 juta iuran kontribusinya. Kalau bahasa syariah itu kontribusi, kalau bahasa umumnya itu disebut dengan premi. Ya. Kalau ada nasabah ikut per bulan dengan premi atau kontribusi 3 juta per bulan, ya, maka Ustadz Nurdin di sini ya itu hanya membantu 10 nasabah saja atau 10 keluarga. Contoh, 3 juta itu suaminya ikut program yang 1 juta. Boleh program kesehatan, boleh program wakaf, boleh program warisan, boleh program sakit kritis, terserah, nanti produknya banyak ya pilihannya ya. Anggaplah satu keluarga ikut 3 juta nih. Anaknya 500.000 ya, atau anaknya 1 juta ya, atau berdua suami istri 1,5 juta 1,5 juta kan bisa tuh ya. Nah, berapa keluarga kalau kita hitungan keluarga? 10 keluarga yang 3 juta ya. Maka ya itu targetnya Ustadz Nurdin sudah terselesaikan ya. 360 juta ALP-nya ya, omsetnya 30 juta per bulan itu, atau disetahunkan 360 juta ALP annual premium ya, premi disetahunkan, maka Ustadz Nurdin naik level karir menjadi bisnis partner. Sampai di sini paham nggak? Kira-kira mudah ya, insya Allah ya. Lanjut ya. Iya ya. Nah, apa bedanya bisnis eksekutif dengan bisnis partner ini? Ya, tentu berbeda ya. Dari sisi pendapatan atau income, ya. Nah, ini penjelasannya ya. 1 juta itu nanti 12 juta ALP, ya. Disetahunkan kan 1 juta dikali 12 bulan 12 juta ya. Sudah termasuk 75% sebagai preminya dan 20% sebagai investasinya. Ada alokasi 20% masuk ke investasi. Oke. Nah, seorang bisnis eksekutif itu dia menerima yang namanya komisi, ujroh, ya, komisi. Komisinya 23,25% selama 24 bulan atau 2 tahun. Dan ya ada komisi 5% yang diberikan selama 3 tahun ke depan, artinya di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah, anggaplah itu bonus lah. Ya, kita hitung yang 2 tahun aja nih. Ya. Jadi gimana maksudnya? Dari 23,5% itu artinya, ya kalau kita bisa 1 juta sebulan, nah ini saya kalkulator ya. Ya, kan 1 juta nih, Sadurdin. Ya kan? Komisi tadi 23,25%. Berarti dapatnya berapa? 232.000 ya. 230.000 ini dapatnya selama 24 kali. Itu kira-kira. Itu dari 1 orang nasabah. Kalau 1 juta ya. Maka kalau Ustadz Nurdin bisa targetnya terpenuhi tadi, ya 30 nasabah, berarti kan dikali 30. Nah, itu total komisinya 167 juta. Ya, selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Nah, kalau mau diperbulankan kan dibagi 24 bulan ya. Gitu. Jadi per bulan kan, kalau diperbulankan itu 6.975.000. Artinya kalau antum ya bisa capai target ya, chip target
30 juta, maka per bulan selama 24 bulan menerima komisi ya sebesar kita bulatin aja 7 juta per bulan. 7 juta per bulan ya. Nah, baik, saya lanjut lagi. Nah, maka naik level nih menjadi business partner. Ya, seorang business partner itu mendapat namanya overriding istilahnya. Ya, overriding itu adalah komisi yang diterima ya dari bisnis eksekutif yang direkrut langsung. Ya, Pak Ustadz Nurdin nanti rekrut teman nih di situ. Nah, ketika mereka menjalankan bisnis ini, ya melakukan sharing, ya membantu nasabahnya, maka antum mendapatkan 50% ya, sebenarnya 55% itu ya, 55% dari komisi mereka ya, dari komisi mereka. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya begini, kita balik ke angka tadi. Ya, Ustadz Nurdin punya 1 BE ya, bisnis eksekutif. Omsetnya adalah 30 juta ya. Nah, dia menerima komisi berapa? Dikali 23,25%. Ya kan? 6,9 juta juga kan dia terima kan berarti kan. Nah, Ustadz Nurdin berapa ujroh berapa? Overriding berapa? Dikali 55%. 3,8. Berapa orang yang mau dibantu, diajak ya untuk menjalankan profesi ini, untuk direkrut ya, untuk dibantu punya income juga seperti kita. Ya, artinya kalau kita bisa ajak berapa nih, Salutin kira-kira mau diajak temannya, kira-kira aja berapa orang? Dua, 3, 10, 5. Kira-kira berapa yang mungkin mau diajak dulu nih tahun pertama? Bagusnya ini dulu Ustaz, artinya ya artinya kan kita kan punya apa namanya gambaran nih, kira-kira teman kita yang cocok juga jalanin profesi ini. Contoh lah kita ambil sistem sederhananya ya 3 orang ya, 3 orang dulu aja ya. Dari 3 orang itu kan berarti kita sudah punya penghasilan 11 juta tuh sederhananya, gitu maksud saya ya. Ini kan dari 3 orang yang kita ajak ya, ditambah dengan komisi yang kita sudah terima kan 6.975.000 atau 7 juta. Berarti dengan mengajak 3 orang bergabung menjadi tim kita, kita sudah bisa punya penghasilan 18 juta per bulan ini. Ya, per bulan. Oke, kita balik lagi ke sana. Kita balik ke sistem bisnisnya. Nah, setelah itu yang kita ajak tadi, dia capai target kan, menjadi leader juga, menjadi business partner juga tentunya, karena omset yang dia capai juga sama seperti kita. Ya, 30 juta ya. Maka, ya, kita mendapatkan royalti namanya. Royalti yang kita terima dari direct business partner kita. Posisinya sama satu level sama kita. Ya, karena sama-sama sudah mencapai target 30 juta ya, preminya atau 360 juta ALP-nya ya. Premi disetahunkan itu dia sudah capai, maka posisi kita dengan posisi dia sama satu level business partner. Nah, karena kita satu level sama dia, ya, kita akan mendapatkan komisi ya yang disebut dengan royalti sebesar 17%. Ya. Nah, ini masih tulisannya 5 generasi. Sekarang itu Allianz kasih itu 8 generasi ya di produk apa di slide yang terbaru itu 8 generasi. Maksudnya bagaimana nih Ustadz Nurdin? Nah, saya jelasin di sini ya. Di gambar ini. Contoh. Ya. Ustadz Nurdin ajak 3 tadi ya. Nah, 3 orang yang diajak oleh antum tadi itu juga mengajak 3 lah. Contoh dia juga bisa ngajaknya 3. Berarti ada berapa orang? 9 ya. 9 orang ini omsetnya masing-masing berapa? Sama omsetnya ya. Semua orang punya kewajiban omset 30 juta preminya. 30 orang bisa ikut program yang 1 juta. Oke. Berapa
komisi yang kita terima sebagai bisnis partnernya, ya. Dikali dulu dengan haknya mereka 23,25% sama dengan dikali royaltinya tadi berapa royaltinya? 17%. 10 juta. Nah, 9 orang tadi itu kan yang mengajaknya kan adalah tim kita yang 3. Ya, yang mengajaknya tim kita yang 3. Maka kita dapat tambahan 10 juta dari 9 orang tadi, gitu ya. Nah, itu sederhana hitungnya. Makanya sistemnya nih. Artinya, ya, kita akan mendapatkan itu sedalam 8 generasi. Nanti saya akan jelaskan hitungan-hitungan detailnya kayak gimana angkanya ya. Oke. Nah, tahap bisnisnya seperti ini nih. Sederhananya adalah ini tabel sudah dibuatin ya tahapnya. Tugasnya Sanurdin ini adalah membantu nasabah dulu di tahun pertama ini. Artinya capai omset 30 juta, 10 nasabah, 10 wakif yang bisa ikut program yang 3 juta. Atau dibalik deh, kalau mungkin 3 juta terlihat besar ya. 30 orang deh, 30 orang wakif yang bisa ikut program yang 1 juta sebulan. Gitu ya. Nah, maka ya komisi yang kita terima adalah per bulannya 7 juta. Setelah itu tahap keduanya adalah kita bantu 3 tim kita, 3 BE yang kita ajak bergabung, kita promosi. Kita promosi itu apa? Kita bantu dia sampai dia dipromot ya menjadi seorang bisnis partner juga. 3 orang. Ya, maka kita mendapatkan income sebesar 17 juta. Sebenarnya 18 juta itu ya, tapi ini digenapin aja 17 juta ya. Nah, tahun ketiga nih anggaplah tahap ketiga ya, atau tahun ketiga mungkin kalau kita setahun hanya bisa 3. Kita promosi 3 lagi, 3 orang baru yang kita ajak ya, maka kita mendapatkan penghasilan sebesar 27 juta ya. Tahun berikutnya kita membantu lagi teman kita bantu biar promosi menjadi bisnis partner juga ya, omsetnya sama mereka 30 juta ya, maka kita mendapatkan penghasilan 77 juta. Tugas tahun berikutnya lagi cuma hanya 3 lagi nih. Sederhana kerjanya, membantu 3 partner setiap tahun. Maka penghasilan kita sebesar 277 juta. Di tahun ke-6 ya, hal yang kita lakukan itu juga sama masih. Membantu lagi 3 orang, tapi penghasilan kita sudah 1 miliar per bulan. Nah, artinya dengan sistem begini, kalau kita perhatikan ya, ini kan sistem yang sangat simpel ya. Di bisnis apapun sangat simpel. Ya. Itu nasabahnya hanya 10. Ya. Kalau dia bisa ikut 3 juta, artinya penjualannya cuma 3 juta. Ya. Kita jualnya bukan jual rumah yang MM-an gitu, atau jual mobil yang ratusan juta, ya. Atau jual produk yang berapa ya. Ini hanya membantu nasabah kita agar punya proteksi, agar punya wakaf kan. Ya, kalau dia bisa ikut program yang 3 juta per bulan, maka kita membantunya 10 nasabah selama 6 tahun. Ya, sesimpel itu. Kemudian kita membangun tim, membantu orang yang kita ajak bergabung bersama kita untuk juga punya income besar seperti kita. Itu 15 orang leader atau business partner. Nah, maka penghasilan yang akan kita terima per bulan adalah 1 miliar. Ya, 1 miliar. Anggaplah ya kita bicara mungkin nggak seluruhnya sesuai harapan kan, contoh saja nih. Berhasilnya 60% kan masih 600 juta, benar nggak? Berhasilnya 50% saja masih 500 juta. Ya, bahkan hal terburuk bisa saja terjadi. Yang jalan hanya 10%. Ya. Maka kita masih bisa punya penghasilan 100 juta per bulan. Kira-kira kerja di mana? Ya. Ngerjain satu pekerjaan ya dengan omset hanya 30 juta. Kemudian membantu 3 tim kita 3 orang setiap tahun, bisa punya penghasilan 1 miliar dalam 6 tahun per bulan ya. Buruk-buruknya 100 juta per bulan. Nah, ini sistem bisnisnya nih. Ya. Nah, sampai di sini ini yang namanya layar biru ya yang selalu disebut oleh founder kita ya Pak Dani Utama. Hari ini income-nya mungkin kalau nggak salah sih udah 9 miliar ya per bulan ya, 9 M per bulan ya. Nah,
Ini yang dimaksud dengan royalti generasi tadi ya. Kita ngajak tim direct kita, hadir di belakangnya lagi generasi kedua kita, hadir di belakangnya lagi generasi ketiga, muncul generasi keempat, muncul generasi kelima, muncul generasi keenam, dan seterusnya sampai generasi ke-8 ya. Nah, maka ini hitungannya adalah kalau kita jalanin bisnis, kita punya hanya 5, generasi 1. Jadi selama menjalankan bisnis bersama Vision Alliance ini, Ustadz Nurdin tuh punya 5 tim saja, punya partner. Hari ini kan Ustadz Nurdin jadi partner saya nih, salah satu partner saya, ya kan? Nah, anggaplah Ustadz Nurdin juga punya 5 partner bisnis. Ya. Nah, maka dari 5 partner bisnis ini berkembang dengan sendirinya. Ya, dia bantu temannya 5 jadi 25. Nah, 25 ini pun melakukan hal yang sama. Ya, membantu 5, 125. Itu menjadi generasi ketiga kita. 125 membantu temannya 5 lagi bergabung. Ya, ada 625 orang. 625 orang ini pun membantu 5 lagi temannya untuk ayo join bersama-sama. Nah, itu semua 5 generasi itu menjadi generasi kita tuh Sanudin. Ya. Menjadi generasi kita, menjadi tim di grup kita. Ya. Secara otomatis akan lahir seperti itu, ya. Maka totalnya itu ada 3.905 bisnis partner ya dalam 6 tahun. Ya. Kalau sistem 5-nya berjalan ya duplikasinya seperti ini ya. Maka berapa komisinya? Nah, omsetnya ini adalah 600 juta. 600 juta ini adalah ya kalau diperbulankan itu preminya itu 50 juta dari unit. Artinya setiap leader tersebut punya omset dari unitnya masing-masing, dari BE, bisnis eksekutif, dari tim yang dia rekrut masing-masing. Mungkin dia punya 5 tim, ya masing-masing nyumbang 10 juta, 10 juta, 10 juta. 50 juta kan iuran kontribusinya atau preminya. Ya, dikali 12 bulan kan 600 juta. Nah, royalti yang diterima adalah 2 tahun, ya. Berapa royaltinya? Itu 17% kan tadi yang kita terima dari bisnis eksekutif, dari tim partner kita, bisnis partner kita. Nah, dikali komisi BEB masing-masing yang tadi berproduksi ya 23,25%, ya dibagi 12 bulan ya, maka per bulannya 15 miliar. Ya angkanya itu ya. Nah, ini kan angkanya kalau kita lihat ya, dengan proyeksi bisnis hanya dengan 5 generasi, belum kita bicara 6 generasi, 7 generasi, 8 generasi, ini per bulan kita bisa mendapatkan penghasilan 15 miliar. Mungkin terdengar terlalu gede, ya sebenarnya nggak gede. Kalau kita punya sebuah mimpi gede kan, mau bangun pesantren, mau nyumbang pesantren, mau bangun masjid, mau bantu banyak orang kan sebenarnya angka segitu itu juga kurang ya. Nah, anggaplah lagi nih yang berhasil cuma 10%. Kalau 10% berarti berapa itu sekitarnya? 15 M, 1,5 M ya per bulan ya. Ya, 1,5 miliar per bulan. Yang berhasil hanya 10%. Nah, ini maksud saya nih, kita lihat dulu bahwa apa yang kita kerjakan ini suatu hal yang besar. Ya, yang sangat besar sekali penghasilan yang kita akan terima. Ya, dan ini sudah banyak yang berhasil. Ini contoh nih Pak Denny ya. Ini kalau kita lihat, ini saya mau nyalain pena dulu ya. Ini 2018 dulu nih. Ini 2 miliar. Ya, ini pajaknya 300 juta. Di bulan Maret. Oke. Kemudian April 2018 2 miliar 162 juta. Pajak 324 juta. Ya. Di bulan Mei 2 miliar 171 juta, pajak 325 juta. Kalian ya. 2018. Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini Agustus nih. 2018. 2,8 miliar. 422 juta. Di bulan September 2018 3 miliar 352 juta. Pajaknya setengah miliar pajak. Ya. Nah, ini angka 2018 ini potongan pajak ya, laporan pemotongan pajak
tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu udah tambah-tambah terus income beliau tuh ya. Sekarang udah 9 miliar ya, bahkan mungkin udah 10 miliar sebulan sekarang ya. Nah, ini banyak nih ya. Udah ratusan orang lah yang di Allian ini yang punya penghasilan miliaran. Ini pada ini 38 miliar ya, 22 miliar. Sekarang udah ini Allah ya, sekarang udah 54 miliar mungkin ya. Saya lupa 54 atau 63 ya. Lupa. Nanti kita cek yang terbaru, ini data lama nih, 36 miliar. Intinya satu bintang itu 1 miliar, 9 bintang 9 miliar, 5 bintang 5 miliar penghasilan setahun ya. 4 miliar, 2 miliar dan seterusnya. Yang 1 miliar juga banyak. Nah, ini anak-anak muda nih. Ya, ini di tim kita, ini leader direct saya namanya Pak Randy nih. Ya, sekarang udah bintang 2, berarti udah hampir 200 juta sebulan ya. 200 juta per bulan. Ini di Aditya nih. Leadernya Randy ya. Sekarang terakhir kemarin 500 juta sebulan. 500 juta per bulan ya. Ini anak muda. Ini sekarang umurnya udah 33 berarti, 33 tahun. Pak Randy ini 34 ya. Masih muda gitu loh. Dan ini banyak ya, usia 26 ya, 24 gitu loh. Nah, yang bagaimana mindset bisnisnya tuh kebuka gitu lah. Yang menjalankan bisnis ya ini aja gitu. Ya, ini juga Pak Romi ya. Masih muda 36 tahun. Nah, ini saya nih ya. Saya ya Pak Randy ya, ini leader saya juga nih Pak Henry ya. Ini saya. Itu artinya kita juga bisa capai kalau kita ada kemauan gitu. Nah, artinya di sini sebenarnya konsep yang kita mau sampaikan adalah konsep kita di sini itu membeli waktu. Kalau kita bekerja dengan sistem gaji, ya kan kenaikan gaji 20%, contoh. Per tahun naik 20%, berarti kan di tahun kedua baru 12 juta dia kalau dia gajinya 10 juta. Kalau dia 20 juta gajinya kan baru 24 juta. Kalau dia sebagai direktur 50 juta, naiknya 60 juta. 5 tahun baru 20 juta. Kalau dia manajer 5 tahun baru 41 juta. Kalau dia direktur anggaplah ya 100 juta. Rata-rata direktur vice president itu 200 sampai 300 jutaan lah. Ya. Gaji ya. Nah, kalau di Allian kita baru bergabung aja tahun pertama bisa 17 juta. Gitu. Ini disebut dengan percepatan income. Tahun keduanya 27 juta. 77 juta, 277 juta, 1 miliar per bulan. Nah, angka 1 miliar ini kan sudah banyak yang dapat, sudah banyak yang berhasil kan. Artinya bisnis ini sudah proven gitu, sudah menghasilkan dan sudah banyak contoh-contohnya. Gitu, ya. Nah, maka kita artinya kalau kita jalan 6 tahun itu kita sebenarnya bisa menghimpun aset 600 miliar lah. Minimal ya, ini minimal nih dengan pola begini. Ya kita pakai 77 juta simpan 200 juta ya. Income 1 miliar pakai 200 juta simpan 800 juta. Income 4,2 miliar pakai 200 juta, 4 miliarnya kita simpan, totalnya 60 miliar. Kalau kita ada 60 miliar ya, didepositokan yang per tahun 6% aja, yaitu maka ya setahun 3,6 M tuh. Per bulan 300 juta. Nah, ini kan enak hidup per bulan 300 juta dengan passive income kan. Kira-kira seperti itulah. Ya, artinya kita punya gambaran nih kalau kita punya income besar ke depannya kita ya aktivitas kita ya bantu umat aja. Nah, ini pertanyaan buat antum nih saat kalau antum sukses di sini dan Allah kasih penghasilan 1 miliar per bulan, kira-kira antum mau nyumbang berapa nih buat pesantren? Apa yang mau dilakukan? Gitu. Ya kan? 1 miliar per bulan kan bukan hal mustahil yang kita bisa raih. Karena contoh udah banyak. Nah, kita mau ngajak bareng-bareng kita bangun pesantren, ya tahfidz Quran, ya tim duafa, ya gratis. Ya. Gratis kita bangun gedungnya, bangun asramanya. Ya. Kira-kira kalau mau pesantren ini dari 1 miliar antum mau nyumbang berapa nih Saturdin? Berapa persen? 20%, 200 juta, 30%, 300 juta. Dari 1 miliar loh.
Sebutin dulu aja Semoga angkanya. berjuang, Hah? berjuang dulu Ustaz. Enggak, ini kan kita membayangkan Iya, nih, iya. membayangkan Allah kasih 1 miliar. Kira-kira kalau Allah kasih 1 miliar, mau dikembalikan untuk Allah, untuk umat, untuk yatim duafa, untuk pesantren, kira-kira berapa dari 1 miliarnya? 500 juta, 400 juta. Artinya dengan pola yang sudah ada ini 50-50 aja nggak ada masalah Wah, Ustaz. dahsyat. Amin ya, antum nyumbang 500 juta nih, amin. Ya nggak ada yang mustahil. Niat antum dicatat malaikat sudah. Ya kan? Artinya maksudnya begini ya. Kalau kita punya sebuah tujuan yang besar, ya, punya mimpi besar, ya, punya orientasi besar buat dunia akhirat kita. Artinya apapun halangannya nanti di jalan, di lapangan, ya, kendala itu tuh nggak terasa berat gitu loh. Kenapa? Karena kita punya sebuah impian besar, punya target besar, punya orientasi besar nih gitu loh. Jadi orang nolak belum mau, masih nunda, nggak apa-apa, kita jalan terus karena yang kita raih itu suatu hal yang besar yang patut diperjuangkan gitu loh maksud saya. Ya. Nah, ini perlu kita sampaikan juga biar antum tahu bahwa kita ini bukan cuma orientasinya cuan ya, bukan cuma pengen dapat uang untuk cukup kita, keluarga kita, enggak, tapi kita mau punya kontribusi. Nah, ada yang namanya pengalihan dan waris. Ya, artinya kalau kita sudah terima 1 miliar tadi, itu tuh nggak hilang kalau kita meninggal, kalau kita sakit, kalaupun kita kena musibah, ya, itu bisa diwariskan. Jadi kalau yang garis biru ini, ya, ini tuh income kita tuh di Allian. Kalau yang kuning ini, ya, kalau yang kuning ini, contoh dia udah income-nya di sini umpama 50 juta. Ya, naik jadi 100 juta. Ya. Kemudian kena meninggal dunia, sakit, pensiun, ya, kecelakaan, ya. Dia nggak bisa lagi kerja di perusahaan tersebut. Kira-kira boleh nggak tuh anaknya gantiin posisinya di sini? Posisinya di sini diganti anaknya. Nggak bisa. Kecuali dia punya perusahaan pribadi kali ya. Kalau kita kerja di perusahaan orang nggak mungkin bisa. Artinya anaknya pun harus memulai karir dari awal. Ya kan? Memulai karir dari awal, lama juga butuh waktu nih. Waktunya mungkin 20 tahun, 30 tahun, ya kan? Tapi kalau kita di sini di Allian, ya, di sini posisinya, ya, sudah meninggal dunia di sini, ya, ini kan boleh dilanjutin oleh waris, lanjut income-nya. Nah, contoh ini Pak Arman ya, sudah meninggal 2016 nih, ya, dilanjutkan oleh anaknya sama istrinya. Waktu itu income masih 10 juta, ya, sekarang udah lebih, sekarang 50 juta juga udah lebih sekarang. Ini kan masih itu materi 2019 ya. Ya. Nah, ini juga ini 30 juta ya, Bapak Hermi ini meninggal, ya, ini anak-anaknya sama istrinya. Sekarang udah 500 juta kalau nggak salah. Ini masih 350 juta per bulan ya ini. Kita bicaranya ini per bulan bukannya setahun. Sekarang udah lebih dari 500 juta nih per bulan. Nah, ini Pak Arianto Marta nih. Dulu 2020 meninggal ya. Ini Pak Haryanto Marta ini baik banget orangnya ya, luar biasa baiknya. Ya. Waktu itu meninggal 500 juta per bulan, diwariskan kepada anaknya, istrinya Ibu Iin ya. Bu Iin istrinya. Sekarang udah 1 M. Ya, 1 M beneran per bulan. Yang sekarang income sekarang ya, ini masih income yang 2019. Gitu loh. Nah, artinya apa yang kita, maksud saya apa saya ngomong begini, apa yang kita bangun ini nggak sia-sia gitu loh. Kita bekerja keras, berusaha, ya nanti akan bisa dilanjutkan oleh ahli waris kita gitu. Kira-kira seperti itu ya materi malam ini. Silakan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan sistem bisnisnya. Odol, sistem bisnisnya. Kalau ada yang mau ditanyakan sampai di sini.
Ustaz, saya ini dulu, saya coba ulang-ulangi aja dulu materinya Ustaz, sampai insya Allah bisa namanya lebih paham. Artinya saya sudah ini juga sudah mulai paham sih sedikit Ustaz, untuk apa namanya nanti sampai ke depannya itu insya Allah tinggal action aja nanti insya Allah. Ya. Artinya tinggal butuh belajar apa namanya produk-produknya apa aja nanti, sehingga dengan pemahaman dan penguasaan yang baik itu mungkin memudahkan untuk apa ya, macam sosialisasi atau mengajar yang lainnya gitu. Oke, ini ada tabel sebenarnya untuk bantu antum mudah ya. Ya. Jadi kalau nanti ada orang pengen wakaf dan nyiapin warisan, ini kan tabelnya ada nih contoh. Ya. Dia usianya masih 36 tahun ya. Siapa 36 tahun? Nih 36 tahun atau 40 lah. Mampu ikut program yang 550.000 per bulan. Ya. Ini diniatkan wakafnya untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk pasangannya gitu, 225 juta. Nah, itu warisannya 275 juta. Jadi per bulan hanya 550.000, kalau per hari 18.500. 18.500 ini kalau dibagi umpama berapa tuh? Dibagi yang diniatkan wakaf mungkin 5 orang. Berapa itu? Ya. Sebenarnya sih nggak berat jatuhnya ya kalau 18.500 dibagi ada 6 orang yang diniatkan buat wakaf umpama kan cuma 3.000 rupiah per hari. Sisihkan uang 3.000 rupiah per hari, tapi sudah bisa ya berwakaf 225 juta. Nyiapin warisan 275 juta. Kalau wakafnya terlalu kecil, ya naikin wakafnya 450 juta. Waris 550 juta per bulan 1,1 juta. Ya, 1,1 juta ini targetnya antum cuma 30 orang loh. 30 orang yang dibantu punya wakaf 450 juta, punya waris 550 juta. Udah. Bantu orang kisaran usia 30, 40, 50 gitu ya. Ya, kalau ada yang usia di atas ini juga nggak ada masalah, silakan. Atau wakaf 1 miliar, ini kan ada tabelnya nih. Nah, tabelnya ini nanti memudahkan kita kalau dari saya pengen wakaf 1 miliar. Per bulannya 2 juta. Ada waris 1,2 miliar. Gitu. Nah, berikutnya gimana cara menjelaskan wakaf. Nah, ini saya sedikit ya. Nah, ini saya cara menjelaskan wakaf begini nih. Biar antum belajar juga malam ini. Ngomong wakaf itu kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk, Pak, ayo wakaf per bulan 1 juta, Pak. Nggak mau orang. Karena dia tidak ada kebutuhan untuk berwakaf itu. Nah, maka ada metodenya bagaimana kita menjelaskan agar orang itu terbuka pikiran hatinya untuk berwakaf. Nah, cara yang begini nih. Ini anggaplah kertas kosong ya. Tentu kemana-mana bawa kertas sama pena aja. Ya, kita jelaskan begini. Pak Nurdin, ya. Perjalanan hidup kita ini kan kalau kita sesuaikan dengan hadis Rasul ya, Rasulullah menggambarkan kan a'maru ummati baina sittin ila sab'in, ya kan? Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Ya. Kemudian meninggal dunia, ya kan? Meninggal dunia di sini dikuburkan. Apakah sampai 70 tahun? Kan ada juga yang lebih, tapi kan nggak banyak. Tapi rata-rata kan 70 tahunan. Ya, 60-70 tahun. Walaupun juga banyak aja yang meninggal di usia baru lahir, 5 tahun, 15 tahun, 20, ya kan, 30, 40, 50, kan banyak juga yang meninggal di sini, ya kan? Apalagi karena COVID. Nah, sebagai orang beriman nih, Pak Nurdin, gitu-gitu bahasanya ya. Yakin nggak sih kita ada kehidupan setelah kematian? Kira-kira antum jawab dulu nih, sedang kita lagi diskusi nih. Ya. Ya, yakin kan?
Ya, Ya, ya. ya, karena kita beriman, kita yakin kata Allah ada namanya hari kiamat nantinya, yang hari di mana semua orang ya akan di bumi ini akan dihancurkan kan, yaumul qiyamah namanya, hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat ini ada yang namanya al-ba'ats atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, dibangkitkan umat dari zaman Rasulullah, dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, ya kan? Untuk apa? Untuk dikumpulkan di namanya al-mahsyar, padang mahsyar. Ya, al-mahsyar. Nah, di sini mereka dikumpulkan nih, hufatan auratan, ya kan? Telanjang tanpa alas kaki. Ya. Sampai Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, apakah mereka nggak saling lihat satu sama lain? Kata Rasulullah, urusan Badar itu lebih besar, lebih berat daripada mereka harus mikirin untuk saling lihat kan. Nah, setelah itu kita apa? Ya, akan ada yang dapat syafaat dulu di sini. Ya. Dapat syafaat. Kalau kita termasuk umat Rasulullah yang diberikan syafaat, namanya kita dapat syafaat di situ nanti itu. Nah, setelah itu kita namanya dihisab, al-hisab. Nah, inilah ya. Dihisab tuh dihitung amal kita, dosa kita. Nah, kemudian juga akan diberikan kawan utia kita bahu, ya, diberikan catatan amalnya nih. Diberikan catatan amalnya untuk apa? Ya, untuk nanti ditimbang. Dan banyak orang yang Al-Quran itu bicara, ya laitani lam uta kitabi ya wahai Tuhanku, kiranya aku nggak nerima ya, kiranya seandainya aku nggak nerima catatan amalku. Kenapa? Karena malu di sini catatan amalnya nggak ada amal yang bagus, ya. Catatan amalnya ini amal buruk semua nih, dosa segala macam kan. Nah, ketika ditimbang di mizan, kira-kira nih Pak Nurdin nih, ya, ketika ditimbang amal kita, ya, anggaplah timbangan amal ya. Ya, kira-kira gini lah kira-kira ya. Ini amal, ini dosa. Nah, kira-kira Pak Nurdin sudah berat amalnya atau agak khawatir nih amalnya ternyata masih sedikit dan dosa lebih banyak? Gimana Pak Nurdin? Kalau nanti kita dihisab oleh Allah, ya, dikasih catatan amal kita, ditimbang amal kita, ternyata dosa kita lebih banyak, ya kan? Nah, maka di sini kita bicara wakaf, ya kan? Sebelum nanti proses berikutnya nanti adalah di sini, ya, akan mendapatkan al-haud, telaga Rasulullah, kemudian lewat sirat, ya, lewat jembatan, kemudian antara surga atau neraka, ya kan? Surga atau an-nar, ya. Nah, kita bicara wakaf hari ini, ya, adalah apa kata Rasulullah kan, apabila ada meninggal dunia di sini, putus semua amalnya, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah shadaqatun jariyah wakaf. Nah, Pak Nurdin, kalau ada pilihan berwakaf nih, wakaf masjid, ya, wakaf pesantren tahfidz Quran, ya, untuk pesantren, ya, atau wakaf sumur seperti Usman. Pak Nurdin mau wakaf mana nih? Pengen masjid, pesantren, sumur, atau semua? Pengen semua nggak? Ya. Ya, sebagai orang beriman, ya kan, yang kita penuh kekhawatiran amal kita belum banyak kan, kita pengen nih wakaf semua nih. Setuju ya? Pak Nurdin nih, untuk wakaf masjid kira-kira masjid ukuran berapa nih? Kalau kita bangun masjid sekarang ukuran rumah 1 M itu aja kan kecil ya, nggak terlalu gede ya, apalagi di Jakarta kan. Anggaplah 1 M di masjid di daerah. Udah lumayan bagus ya, Pak Nurdin. Yuk, saya ajak Pak Nurdin hari ini yuk. Uang 1 M-nya udah ada belum, Pak Nurdin? Apalagi kalau kita mau tambah buat pesantren, buat sumur, kira-kira 1 M-nya udah ada belum saat ini? Kalau belum ada 500 juta dulu nih.
Ada belum? Belum juga kan? Belum. Nggak semua orang punya kan? Tapi semua orang pengen dong nanti suatu hari nanti punya wakaf masjid ya, punya wakaf pesantren, punya wakaf sumur, ya kan? Semua orang pengen kan? Ya, maka ini saya naikin dulu ya ke atas. Maka begini, kalau kita mau berwakaf menyisihkan 1 juta sebulan, ya, per bulan, untuk terkumpul 500 juta, itu butuh waktu berapa lama? 500 bulan kan? 500 bulan itu adalah 41 tahun 6 bulan. Umur antum berapa Ustaz Nurdin? Sekarang 46. 46 ditambah 41, usia 87 tahun. Kalau 1 juta per bulan. Pertanyaan berikutnya. Yakin nggak umur kita nyampe 87? Ya kan? Tanda tanya. Belum yakin. Nggak yakin kita, nggak ada gitu loh. Nah, kalau kita pengen berwakaf, suatu hari nanti berwakafnya 1 miliar atau 500 juta, ada cara kedua nih, namanya cara wakaf kuantum. Ikut program yang 1 juta sebulan, 1 juta per bulan, ya. Kita langsung lakukan namanya ikrar janji wakaf wasiat. Ke lembaga wakaf mana? Nah, salah satunya IKADI. Nilai wakafnya sudah terbentuk pada saat kita ikrar wakaf 1 juta ini, nilai wakafnya adalah 500 juta. Atau 400 juta bisa, serah kita mau berapa, atau mau 1 miliar. Nah, kita hanya melakukan yang namanya ikut iuran tabaruk bulan kedua, bulan ketiga, seterusnya. Ya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nggak tahu kita umur nggak panjang. Bulan kelima meninggal dunia. Maka wakaf kita 500 juta tadi langsung diterima oleh nazir wakaf. Ya. Dibangunkan wakaf masjid. Kok bisa? Baru 5 bulan, baru 4 bulan. Harusnya kan baru 4 juta kalau 4 bulan. Benar nggak? Ya itu kan kalau kita nabung manual. Kalau kita nyisiin di tempat lain. Tapi kalau kita ikut programnya wakafnya Alisya ini, ya di Allianz Syariah ini kan nilainya bukan 4 juta, tapi nilainya 500 juta. Nah itulah keunggulan program ini. Ya, memungkinkan orang bisa berwakaf dalam jumlah yang besar dengan cara mudah. Artinya ada kepastian 500 juta ini akan menjadi wakaf. Ditambah 500 juta juga ya waris. Ya secara fatwanya ini maksimal 40% nih. Ya, artinya 450 juta nih. Ini 550 juta. 55%-nya adalah waris. Kalau kita 1 miliar. Gitu. Hanya dengan 1 juta per bulan. Maka kalau tadi antum umurnya berapa tadi? 46 ya? Ya, 46 berarti yang ini nih. 46. Nih. 1,7 per bulan. Dengan 1,47 per bulan ini ada wakaf 450 juta, waris 250 juta. 450 juta ini diniatkan wakafnya untuk orang tua. 50 juta, ibu 50 juta, ayah 50 juta, mertua 50 juta, ya kan? Mertua ibu 50 juta, istri 50 juta, antum 50 juta, anak 50 juta, pas lah. Ya kan? 56.000 per hari. Ya, 56.000 per hari. Artinya 56.000 ini kalau 6 orang aja, anggaplah 10.000 per hari, kan nggak berat. Untuk kita bisa punya wakaf sekeluarga. Dengan niat kita bisa berwakaf atas nama orang tua kita, atas nama keluarga kita, anak kita, istri kita, ya, menyisihkan 10.000 per orang per hari kita sisihkan. Ya, untuk bisa punya wakaf sebesar
450 juta dan siapin warisan. Kapanpun terjadi resiko meninggal dunia, maka nilai wakaf tersebut bisa kita diberikan kepada nazir wakaf. Nah, kira-kira seperti itu, Ustaz Nurdin. Ya, kita jelasin polanya seperti itu. Nggak bisa nih kita tiba-tiba ujuk-ujuk, Pak, ayo ini ada program wakaf, ini tabelnya, nggak bisa. Jangan begitu. Ya, tolong dihindari kalau kita ketemu orang, kita ngomongnya adalah ini ada program bagus, program wakaf segini, wakafnya, warisnya segini, per bulan hanya segini, nggak bisa. Ya, nggak boleh begitu. Pak Nurdin harus sampaikan dengan cara yang tadi. Ya, harus jelasin begini. Kenapa harus jelasin begini? Biar dia tahu gitu, perjalanan kita ini masih panjang. Ketika kita meninggal dunia masih ada proses-proses yang lain, ya. Kalau kita di sini ditimbang amal kita nggak ada yang yakin, ya kan? Maka kita butuh wakaf, akan menambah pahala, Nah, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, kita siapin wakaf dari sekarang, gitu, dengan cara kuantum wakaf. Ya, 10.000 per hari. Sudah bisa berwakaf ratusan juta. Untuk apa ini? Ya untuk ini. Untuk perjalanan panjang ini nanti. Gitu. Nah itu yang kita bawa. Baru kita kasih solusi. Yuk Pak, ada tabelnya nih. Nah baru kita kasih lihat tabel. Mau ikut program wakaf yang berapa? Gitu. Ya. Ada yang 200 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar. Gitu. Ya, itu dari saya. Ya, jadi produknya itu aja tuh. Kalau nanti nggak usah banyak-banyak belajar produk dulu, nanti kita bingung ya kan. Mending praktek aja, langsung praktek. Nanti ada pertanyaan, baru tanyain lagi, baru kita belajar. Ada pertanyaan kita belajar gitu. Nah, kita ada ini, ada meeting ya. Nanti saya masukin ke grup. Ya. Udah ada masuk belum grup yang ini, yang champion? Kalau grup yang duta wakaf udah saya masukin ya, kuantum wakaf ya, duta kuantum wakaf. Ya. Nah, yang di grup yang champion itu nanti juga, kalau ini saya coba cek lagi ya. Itu ada meeting rutin kita untuk kita setiap pagi itu dapat penguatan, dapat apa? Dapat pencerahan setiap hari, setiap pagi. Berarti Ustaz apa nih? Hah? Simpulnya ini kan masih baru ya, baru. Dan ngajakin aja dulu orang, misalnya teman-teman, supaya bisa juga mendapatkan penjelasan ini sama secara ke Ustadz langsung gitu. Boleh. Boleh. Ya. Nanti diundang ya, kita Zoom bertiga, berempat, bisa nanti saya jelasin. Ya. Tentang wakafnya dulu saya jelasin. Ya. Nah, nanti lah terjadi diskusi, tanya jawab. Nanti antum dengerin, antum bisa belajar ya kan. Ya. Yang penting antum siap ngundang orang aja, ngajakin orang, ayo ada program bagus nih, mau jelasin, nanti yang jelasin aneh aja semuanya. Iya. Karena ikut dengar-dengar aja dulu, Ustaz. Ya. Ya, antum mulai aja, maksudnya dari yang mungkin tetangga, yang keluarga yang dekat, latihan ya kan, latihan untuk ya ini kan bagaimanapun kan ada rasio ya. Kita ketemu 10 mungkin tahap-tahap awal ya baru 1 yang closing, ketemu 20-30 mungkin baru 2 yang closing, ya nggak apa-apa, itu kan sarana kita untuk memulai, harus praktek menjelaskan seperti yang saya jelasin tadi itu. Ya, lama-lama kita akan paham, akan lancar, ya insya Allah lebih enak dalam penyampaiannya itu. Ya, hal baru lah, namanya hal baru, kita perlu ulang-ulangi kan, kita perlu belajar. Gitu.
Ada lagi? Boleh, silakan kita mau diskusi apa mungkin dari sistemnya, dari produknya. Ya, Ustaz. Ya memang apa namanya diskusinya menarik memang apa namanya untuk peningkatan. Walaupun memang sekarang ini kita lagi proses, artinya proses pembangunan ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, baru juga membangun tahfiz pondok tahfiz yang baru kecil-kecilan, baru Ya, mulai ya. Ya, harapannya seperti itu tadi, mudah-mudahan dengan bergabung ini bisa meningkatkan income lebih besar lagi, betul. sehingga ya maksudnya pondok-pondok kita ke depan ini yang kan selama ini kan kita ngendalin infak-infak Betul. dari sahabat, tetangga. Artinya masih metode seperti itu yang sekarang ini, Betul, model betul. kepercayaan. Ya. Makanya saya sampaikan tadi ini tinggal action aja, nanti mungkin kalau ketemu sahabat teman ajak, makanya untuk awal-awalnya mungkin saya bisa rekrut aja, tapi yang menjelaskan Iya, secara iya. itu saya ikut-ikut aja dulu, artinya Mm-mm. dengar-dengar, termasuk kalau ini juga kamu Ustaz, rekamannya saya minta supaya saya bisa diulang-ulang gitu. Iya, iya. Ya nanti makanya ini saya rekam malam ini, nanti saya kirim, ya saya upload, nanti saya kirim YouTube-nya, ya untuk Ya, nanti diulang-ulangi lagi penjelasan bisnisnya tadi ya kan, kemudian produknya, ya balik lagi semuanya itu ke Pak Nurdin sih ya. Jadi antum mau kemauannya itu ya balik lagi ke diri kita kan. Kalau kita lihat peluangnya bagus, produknya bagus, ya kan manfaatnya bagus untuk umat, untuk lembaga, ya kan income-nya juga luar biasa. Nah udah kita fokus kerjain, ya insya Allah berhasil. Karena memang di sini tuh unik gitu loh. Kadang orang setelah join, ya dia hilang gitu. ya, Dan ya. itu bukan satu dua orang. Semangat di awal, tiba-tiba ada kendala di lapangan, dia malu ketemu orang, malu jelasin, nggak enak gitu loh. Kesalahan timbul kayak gitu, ya nggak ikut meeting, nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, lama-lama hilang. Biasanya begitu gitu loh. Nah, jadi saya dari awal nih pengen interaksi kita, ya Ya. itu intens, ya intens dalam Zoom, dalam meeting-meeting, sehingga kita dapat terus penguatan, pencerahan, belajar terus gitu. Itu yang saya minta nih dari antum nih, biar ketika kita ke depan ini eh, lebih banyak interaksi, karena kalau nggak ada interaksi, nggak ada komunikasi, biasanya sih hilang udah. Gitu dari pengalaman. Allah mudah-mudahan Ustaz, Nah, tinggal saling menguatkan. Kalau manajemen waktunya nanti insya Allah diperkuat. ya. Nah, intinya saya pengen per hari itu Pak Nurdin mulai ngomong lah, satu orang, dua orang minimal ya, sebenarnya sih dalam polanya itu ada dua orang lah sehari. Ngomong dulu, ngomong tentang yang tadi itu, garis Ya, ya, garis ya. perjalanan hidup manusia tadi. Itu aja dulu. Nah, kita sentuh ya, kira-kira kita udah bekal apa. Bahasa-bahasa itu kan bisa dengan bahasanya kita masing-masing kan. Kita kalau mati Ya. kemarin kira-kira udah siap bekal apa nih, ya kan? Pengen nggak sih punya wakaf? Kan sederhana tuh bahasa-bahasa begitu. Gimana nih kalau wakaf langsung 1 miliar, 500 juta bangun masjid? Kayaknya waktunya kapan kita ngumpulinnya kan? Nah gitu. Ini ada programnya bagus, baru masuk ke programnya. Gitu. Insya Allah lah ya, mudah lah ya. Insya Allah mudah Ustaz. Ya, Itulah tinggal mengkonekkan ini, mengkomunikasikan. Karena memang kan ya termasuk bagian dari profesi juga saya sebenarnya, karena ngajak sahabat-sahabat. Maksud saya sudah banyak yang teman-teman yang diajak, baik keluarga, tapi dia masih sifatnya artinya membantu rumah Quran yang baru kita dirikan. Artinya kita mungkin mengalihkan apa namanya ke
ke sistemnya, ke Iya, sistem. iya. Karena selama ini baik keluarga, sahabat, teman-teman kan bantunya ke rumah Quran kita. Jadi itu mungkin istilahnya dia belum tersistem. Nanti Iya. makanya dengan apa namanya sering beraksi, ya mudah-mudahan ya lebih apa namanya memudahkan untuk artinya mengalihkan apa istilahnya ya, mengalihkan ya salah satu contoh saja satu gini. Saya kan ada teman sekap di sini, komunikasinya juga intens. Nah, kadang dia bantu kita 1 juta, 3 juta, rutin lah seperti itu. Ada sebagian yang lain seperti itu. Tapi dia masih dalam bentuk karena dia dia tahu kita mengelola. Nah, itu yang artinya teman-teman keluarga bantu seperti itu yang sekarang ya lewat istri juga seperti itu. Ya. Jadi mereka membantu itu masih ya melihat karena kita mendirikan rumah Quran kan di rumah Quran ini di samping rumah ini kan kita dirikan rumah Quran Ustaz. Kita baru buka ya beberapa bulan kemarin itu ya sesuai kita tampung itu ada baru 6 orang sesuai kapasitas. Karena memang kita modal tidak ada, artinya modal berani nekat, kemudian menawarin setiap orang ada yang 85, ada yang 100, malah orang berbondong-bondong melebihi dari itu, sehingga kebutuhan anak-anak makan apa namanya per bulan itu kita tidak kesulitan lagi karena kepercayaannya tadi itu. Tinggal mungkin artinya dengan sistem ini mungkin lebih artinya selain mereka sudah rutin ke kita, mungkin kita istilahnya kita tawarkan dengan model yang saya sampaikan tadi. Cuma karena artinya belum mahir dalam hal untuk penjelasannya ya, sehingga mudah-mudahan dengan apa namanya rekaman-rekaman ini saya bisa apa namanya lebih tersusun rapi dalam hal untuk penyampaian presentasinya gitu. Karena waktu saya orang udah pada tahu kalau misalnya kalau kita ngajak insya Allah mudah lah insya Allah. Tinggal artinya pemantapan pemahaman ilmunya itu yang tentunya ya dari keluarga-keluarga dekat, sahabat-sahabat yang ya dicoba, memang harus praktek sih. Jam terbang tuh bagaimanapun dia penting. Jadi semakin banyak kita menyampaikan, ya kan. Ya. Nah, itu lama-lama juga kitanya ahli, kitanya bisa lebih bagus, ya kan. Insya Allah juga orang lama-lama ya 1, 2, 3, 4 sampai 10, 20, 30 lama-lama juga nanti akan ada yang tertarik. Nggak mungkin kalau nggak tertarik itu nggak mungkin gitu loh. Kalau kita menyampaikan dengan pola yang seperti tadi insya Allah. Ya Bismillah ya, nanti kalau ada undangan siap, saya di ini kita mungkin enaknya malam lah ya. Kalau siang tuh kadang banyak di luar juga nggak fokus kadang. Iya, itulah nanti kita setelah atur waktunya juga Ustaz nanti insya Allah. Saya tertarik ini karena memang awalnya sudah pernah sih gabung-gabung dengan artinya ya gabung-gabung. Kalau dulu masih awal-awal, dulu di Takaful, waktu di Takaful, ya cuma karena pada waktu itu istilahnya kita pindah, kemudian ditugaskan ya menghidupkan dakwah di daerah-daerah, jadi apa namanya nggak sempat diseriusin. Artinya kalau untuk closingnya sudah pernah sih. Nah ya udahlah, berarti kan ilmunya udah ada tuh. Dasar-dasarnya sih seharusnya udah punya, tinggal diulang-ulangi lagi aja, lama-lama juga akan expert lagi insya Allah. Ya. Tinggal itu aja kita artinya tinggal apa namanya mengingat-ingat kembali lagi, kemudian belajar baru lagi ya karena lama tidak digeluti. Kadang juga kadang perusahaan itu juga beda gitu loh produknya kan, walaupun juga mirip-mirip
tapi ada hal-hal baru yang update segala macam kan. Jadi ya itu yang perlu kita. Yang penting nanti hari Sabtu itu agenda untuk belajar di kelas training kita PP 1, 2, 3 itu ada produk, ada cara closing, ada cara prospek, ada produk syariah, ada HO itu handling objection. Kalau dia keberatan itu nanti ada ilmunya juga gimana cara jawabnya gitu. Ya, Ustaz, mungkin ini yang saya minta, Ustaz, karena biasanya kan ada pertemuan itu selalu bertepatan dengan agenda-agenda anak, misalnya baik istilahnya di wajiha maupun di struktur. Artinya saya minta rekaman, misalnya kalau ada pertemuan, ya kadang artinya sulit kita karena kita termasuk ya apa namanya dalam pertemuan prioritasnya itu, sehingga ya, kadang saya tidak bisa ya. Kalau yang Sabtu itu memang tidak ada rekaman dia, tapi dia setiap Sabtu ada hal yang ada training terus. Ya, kalau Sabtu ini kita nggak bisa, Sabtu depan kita ikut gitu. Kalau yang rekaman yang acara-acara malam sih, insya Allah ada. Kalau acara-acara yang saya ngadain sih ada. Cuma untuk belajar produknya itu kadang yang keasuransiannya itu kita harus belajar di hari Sabtu. Nah itu mungkin kalau Sabtu ini nggak bisa, Sabtu depan gitu. Ya. Mungkin seperti itu aja. Kalau seperti Sabtu ini kan ada lagi, Ustaz. Kebetulan kan kalau di Sulteng ini saya diamanahkan sama adik kelasnya Ustaz itu, Ustaz Citrawan. Itu saya sama. Iya. Oh jadi antum adik itu apa namanya di Ustaz Citrawan ya? Iya, sebenarnya waktu kapan itu saya di Jakarta itu Ustaz bareng dengan Ustaz Citrawan itu, nanti Ustaz Citrawan cerita kalau Ustaz Citrawan ketemu sama Ustaz itu. Oh iya, yang di Depok, dari awal yang di Depok itu ya. Kamu nggak ikut kemarin? Iya. Iya itu fotonya ada, tentu saya kirim deh fotonya itu. Iya kita ketemu ngumpul di Depok itu. Iya. Iya. Makanya nanti Ustaz tinggal terwaktu nanti saya coba juga ajak juga Ustaz Citrawan, karena Ustaz Citrawan kan banyak juga, artinya beliau sudah sangat dikenal juga di tengah, jaringan-jaringannya juga bagus. Iya. Artinya saya mau aja juga beliau. Nah, memang kayaknya penting kita harus di dunia ini karena iya memang ya ini kan apa namanya kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman ya kita ketinggalan gitu. Namanya hal-hal baru yang memang kita harus belajar. Gitu. Itu udah saya kirim fotonya itu, foto yang kemarin ketemu Ustaz Citrawan tuh di Depok. Oh iya, Ustaz. Saya kan cerita kalau Ustadz Zul ini. Oh dia bilang kakak kelas saya itu Ustadz. Oh ya alhamdulillah. Oh iya. Nanti aku ketemu dia bilang aja Anda udah join gitu di beliau untuk jadi dai wakaf IKADI. Iya. Ya nanti kan kita kalau nanti kapan ada kunjungan ke sana nanti kita bisa kumpulin orang lah untuk jelasin. Iya. Itu saya sampaikan tadi, insya Allah mudah-mudahan kalau memang ada teman-teman misalnya saya bisa dapat aja ya nanti sampaikan ke Ustadz supaya bisa bareng-bareng lah sekalian mengingat-ingat kembali lagi memori lama gitu. Iya. Yang jelasnya informasi awal memang pernah saya ikut dulu. Tapi ya, paling bukan hal yang baru lah ya, insya Allah udah. Iya, bukan hal yang baru lah kalau urusan asuransi, karena pernah dulu jadi itu, ya. Malah sudah sempat juga dapat polis, ya sampai 15 jutaan, ada 3 jutaan. Banyak itu, ya lumayan itu, ya. Sudah pernah, termasuk saya juga dulu sudah pernah kalau di asuransi takaful itu akan ada Purnadi yang pendidikan itu, ya lagi-lagi karena urusan pemilu ya kita ya, insya Allah bukan hal yang baru lah insya Allah. Tapi dengan aliansi itu bagus Ustaz. Insya Allah. Ya udah, alhamdulillah kemarin intinya sih udah yang urusan lisensi udah selesai, yang di trainingnya Alian juga udah selesai, udah
Ini kalau ada Iya. nasabah pun udah bisa closing nih maksud saya. Iya, iya, iya. Nah, kalau antum mau buat wakaf ya udah bisa. Gitu. Saya tinggal itunya yang saya perlancar Ustaz, tentang masalah wakafnya itu dengan kira-kira produk yang apa namanya yang kalau tidak disyaratkan ya, kalau misalnya seperti kalau di kita dulu, artinya saya mau cek dulu. Kalau di dulu ketika kita berada di asuransi kan minimal kita ada produknya yang juga kita ikuti gitu. Iya, makanya saya ngajak ini Minimal. antum buka dulu produk wakafnya. Gitu. Iya, Ini ada iya. kirim ke antum nih tabelnya. Antum ikutlah terserah yang mau 1 juta boleh. Gitu. Buat dulu buat antum. 1. Iya. Sehingga antum bisa ngomong ini anak dengan 1 juta sebulan anak wakafnya sekian, warisnya sekian gitu kan enak nanti. Iya. Makanya tinggal mau dialogkan dengan dulu. Iya. Biasa partner di rumah Ustaz, karena artinya penghasilan yang ada itu udah dibagi-bagi. Nah, antum kalau itu sih nggak usah khawatir kan. Kalau kan gini konsepnya kan yang hitungin buat antum nih. Kita hitung lagi. Kalau Iya, itu iya. mah hal kecil lah. Jadi Iya, iya, iya. yang penting kan balik lagi ke antum nih anak sharing lagi ya. Iya, iya, iya. Kalau sederhana begini dah sederhana ya. Iya, iya. Ini hal yang saya mau ulangin lagi dikit. Caranya Iya, iya. gimana caranya biar kita tuh nggak berat gitu. Antum buka 1 juta nih, ya kan? Nah, ajak 5 orang yang 1 juta juga. Iya, iya. Kan 5 juta tuh antum dapatnya omsetnya. Ini Iya. komisinya berapa komisinya? Dikali 23,25%. Kan 1,1 antum terima tuh. 1 jutanya buat ikut program yang antum tadi. Kan Iya, iya. udah gratis kan sebenarnya kan. Jadi berpikirnya bukan membayarnya dari kantong kita dari penghasilan kita yang kemarin, tapi dari penghasilan kita yang baru ini gitu. Ya Iya, kan? iya. Apalagi kalau antum bisa ajakin 10 orang. 10 juta kan dikali 23,25%. Dapat 2,3 udah lebih dari 1 juta, 1,3 udah dapatnya. 1 jutanya buat iurannya. Ya kan balik lagi kepada penjelasan kita tadi bahwa kita butuh kan wakaf kan? Iya. Ya, apalagi nanti antum bisa niatin wakaf untuk orang tua. Orang tua dikirim Al-Fatihah aja seneng ada kuburnya kan, apalagi dikirim pahala wakaf gitu. Iya, iya. Nah, ini kan kebutuhan kita, kebutuhan semua orang. Jadi antum berpikirnya dibalik gitu. Jangan berpikir ini akan membayar dari penghasilan antum yang ada sekarang, jangan. Kan di sini kan antum mau punya penghasilan 7 juta. Ya kan? Jadi 17 juta nanti. Gitu. Yang penting jalanin sistemnya, produknya, rekrut. Oh, udah, bismillah. Bahkan luar biasa yang antum terima tadi kan 1 M sebulan kan? Gitu loh. Yang penting yakin jalanin, insya Allah. Nggak ngurangin jatah antum pun, nggak ngurangin jatah istri sama sekali. Bahkan menambah. Gitu, menambah income, menambah uang belanja buat istri. Gitu. Oke, cukup mungkin ya, jam 9 malam lewat. Ya, baik Ustaz. Kalau di sini udah jam 10 kayak. Oh, udah 10 ya. Iya. Ya, selamat istirahat. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Iya. Alhamdulillahirabbil Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.